Kejaksaan Negeri Tulungagung menahan 4 orang atas dugaan tindak pidana korupsi pada Rabu 10 September 2025 sore. Keempat orang tersebut berasal dari 2 kasus yang berbeda, yakni dalam korupsi keuangan Desa Tanggung diduga merugikan negara 1,5 miliar dan korupsi SKTM di RSUD Dr. Iska diduga merugikan negara 4,3 miliar. Dan untuk melengkapi keterangan kami, informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Mataraman, David Yohanes. Rekan David, silakan laporan Anda. Rekan David Yohanes, Anda mendengar suara saya? Silakan laporan Anda. Iya, ya Linda. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung menahan 4 tersangka kasus korupsi dari 2 perkara yang berbeda pada hari Rabu kemarin. 2 tersangka berasal dari dugaan korupsi RSUD Dr. Iska dan 2 tersangka berasal dari dugaan korupsi di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Keduanya turun dari ruang pemeriksaan lantai 2 Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung dan dititipkan ke Lapas kelas 2B Kabupaten Tulungagung. Korupsi di RSUD Dr. Iska ini adalah kasus baru yang ditangani di tahun 2025 ini dengan modus penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Dari kasus ini Kejaksaan mendeteksi kerugian negara sebesar 4,3 miliar. Modusnya 2 tersangka yaitu mantan Wakil Direktur Umum dan Keuangan Yudi bersama stafnya Reni ini memungut uang SKTM. Jadi SKTM ini biasanya ada tawar-menawar berapa persen yang ditanggung oleh pasien, sementara sisanya ditanggung oleh Pemkab atau dana BLUD RSUD Dr. Iska. Jadi pembayaran dari pasien ini yang kemudian disisihkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi selama rentang waktu 2022 sampai 2024. Selama 3 tahun itu terkumpul 4,3 miliar. Sementara untuk korupsi di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, modusnya adalah penyalahgunaan dana desa, dana bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan. Dari rentang tahun 2017 sampai 2019 terkumpul kerugian mencapai 1,5 miliar. 2 tersangka dari Desa Tanggung ini adalah kepala desanya Suyahman dan bendahara desa yaitu Joko Endarto. Keduanya diperkirakan sudah melakukan korupsi selama rentang waktu 3 tahun itu dengan modus proyek fiktif atau proyek yang dimanipulasi sehingga nilainya di bawah perencanaan. Dari perkara yang di Desa Tanggung ini sebenarnya sudah dimulai disidik itu tahun 2024 kemarin, namun karena perkaranya berkembang sehingga prosesnya juga lama baru dilimpahkan menjadi tersangka pada tahun 2025 ini. Pada saat awal muncul kasus ini sebenarnya kerugian awal ditaksir hanya 400 juta, namun ketika dilakukan audit bersama Inspektorat Kabupaten Tulungagung, jumlah kerugian membengkak sampai 1,5 miliar. Demikian yang bisa saya laporkan, Alinda. Baik, terima kasih rekan David Yohanes atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Kejari Tulungagung, Tri Sutrisno. Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang kita kumpulkan dari keterangan saksi-saksi, terus ada surat, kemudian hasil audit dari auditor. Ada 2 perkara yang kita selesaikan untuk bisa ditetapkan tersangkanya. Yang pertama terkait dugaan korupsi ya Desa Tanggung ya pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Kita tetapkan tersangka ada 2, ya ini kepala desa saudara SU ya, saudara SU, kemudian bendahara saudara Joko, JO. Nah, kemudian penyalahgunaan tersebut itu dari dana ADD, kemudian ada juga bantuan keuangan, ada juga dari penerimaan bagi hasil pajak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.